Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran Islam yang diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan yang sudah kita jalankan. Kemudian pada malam ini sholat tarawih dan sebelumnya sholat isya, yang sholat tarawih insyaallah akan kita laksanakan, dan dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi siang dan malam bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh, termasuk diantaranya membaca Al-Quran, bersedekah, dan amal-amal soleh lainnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, bantuan dan pertolongannya agar dimudahkan terus mengisi, memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang berbahagia, kalau kita perhatikan rukun Islam yang 5 yang insyaallah semua kita hafal urutannya, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Kalau kita perhatikan, di sana terdapat hikmah yang dalam. Syahadat sebagai yakni pintu masuk ke dalam agama bagi mereka yang di luar Islam. Ia merupakan atau ibarat fondasi yang untuk membangun bangunan harus disiapkan dulu fondasinya. Fondasi inilah syahadat. Setelah telah siap fondasinya, maka dimulailah tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya itulah diantaranya adalah sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan. Maka ketika tiang ini disingkirkan, tentu bangunan tidak akan tegak. Seperti inilah kedudukan sholat sebagai tiang agama yang kalau ditinggalkan maka seakan-akan dia meruntuhkan agama dalam dirinya. Oleh karenanya meninggalkannya merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Dengan sholat maka hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi baik dengan sholat. Di samping di dalam sholat juga terdapat pembuktian dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk inilah kita diciptakan di dunia. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yani hanya menyembah kepada Allah saja dan mengisi kehidupan mereka di dunia dengan beribadah. Dan itu dibuktikan diantaranya adalah dengan sholat. Mereka yang sholat berarti telah melaksanakan tujuan yang karenanya mereka diciptakan. Sedangkan mereka yang tidak sholat berarti tidak melaksanakan tujuan yang karenanya manusia diciptakan. Kemudian setelah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi baik dengan ibadah sholat, maka kita diperintahkan juga untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Di antaranya adalah dengan membayar zakat. Di mana dengan membayar zakat, maka hubungan kita dengan orang lain menjadi baik. Orang kaya dengan orang miskin hubungannya menjadi baik. Dengan zakat dan sedekah juga, maka yang sebelumnya mungkin ada kecemburuan, ada rasa iri, maka dengan zakat dan sedekah yang dikeluarkannya, insya Allah rasa cemburu, iri berkurang.
sehingga hubungan orang kaya dengan orang miskin menjadi baik. Di samping dengan zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tutahhiruhum biha wa tuzakkihim." Dengannya engkau bersihkan harta mereka. Di samping kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya," agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berbagi. Kita tidak seperti orang-orang kafir, misalnya mereka yang hanya terus mengumpulkan harta, lupa terhadap orang-orang miskin, kaum fakir miskin. Kita juga tidak seperti sama sebagian orang kafir yang mereka dalam mengumpulkannya pun dengan berbagai macam cara tidak memperhatikan halal dan haram. Kita dalam mencarinya dengan jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Setelah kita memilikinya dari jalan yang halal, dengan tidak menipu, dengan tidak melakukan kecurangan di dalamnya, kita pun setelah memilikinya diperintahkan berbagi kepada orang lain. Sehingga kita tidak seperti mereka yang kaya sendirian saja, lupa dengan saudaranya. Dan tidak seperti mereka yang mengumpulkan dengan berbagai macam cara, halal haram, tidak memperhatikan. Ya, kita mencarinya dengan cara yang halal, jauh dari kezaliman, jauh dari ghoror, jauh dari penipuan, dan setelah memilikinya kita diperintahkan berbagi kepada sesama dengan zakat, dengan sedekah. Setelah hubungan seseorang baik dengan sholat, dan hubungan seseorang dengan orang lain baik dengan zakat, sedekah, maka kita disyariatkan yang namanya ibadah puasa, yang sekarang kita berada di bulannya, yang mana dengan puasa kita dilatih terbiasa melaksanakan perintah Allah meskipun berat, dilatih untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala meskipun sejalan dengan nafsu, kita dilatih terus. Juga dilatih untuk menahan nafsu dan mengendalikan diri dengan puasa yang kita jalankan, agar kita terbiasa melaksanakan perintah Allah, terbiasa menjauhi larangan Allah, dan terbiasa mengendalikan nafsu. Yang mana sifat nafsu sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu biasa mendorong pemiliknya untuk melakukan tindak kejahatan. Kita lihat misalnya di luar sana, sebagian orang ada yang mudah, di samping memperturutkan hawa nafsu pun mudah terbawa emosi. Ketika disakiti, disinggung sedikit langsung marah. Timbullah yang namanya pertengkaran, perkelahian. Kita lihat misalnya remaja-remaja sampai mereka melakukan tawuran. Apa sebabnya? Karena tidak biasa menahan nafsu, emosi, dan tidak terbiasa mengendalikan diri. Ketika disinggung sedikit langsung marah. Maka solusinya adalah dengan puasa ini. Kita dilatih nahan nafsu, nahan emosi, dan mengendalikan diri. Makanya Nabi SAW bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfud wala yafsuq wala yaskhab." Ketika kalian sedang berpuasa, janganlah berteriak-teriak, berkata kotor. Fa insa bahu ahad aw qata. Kalau ketika sedang menjalankan ibadah puasa, tiba-tiba ada yang mencaci maki atau mengajaknya bertengkar dan berkelahi, falyaqul, katakan, "Inni mru'un shaim," saya lagi puasa. Inni mru'un shaim, saya lagi puasa. Tujuannya apa? Agar orang yang mengajaknya bertengkar, mencaci maki, berpikir tidak pantas orang yang lagi puasa diajak membalas, karena dia dilatih untuk menahan diri. Karena memang puasa bukan hanya menuntut kita untuk menahan diri dari makan, minum, dan syahwat, tapi juga nahan lisan dan nahan anggota badan. Maka ketika seseorang sudah berpuasa, maka dia punya pengendalian diri dan punya sikap sabar terhadap melaksanakan perintah Allah,
sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mampu bersabar insya Allah dengan musibah. Ya, dia bisa nahan lisannya, nahan hatinya dari keluh kesah. Ya. Sehingga dengan begitu dia menjadi orang yang bertakwa. Maka tinggallah dia setelah terbiasa melaksanakan perintah Allah, terbiasa menjauhi larangan Allah, mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu mendatanginya. Itulah haji ke Baitullah. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban manusia kepada Allah adalah mereka menunaikan ibadah haji ketika mereka mampu mengadakan perjalanan ke sana. Bagi mereka yang mampu, mereka diundang oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjadi hamba-hambanya yang hakiki, yang hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik, dan terbiasa taat kepada Allah. Mereka diundang ke rumahnya. Di sanalah mereka menjadi tamu-tamu Allah, mendapatkan pelayanan. Dan Allah sudah tetapkan dan takdirkan dan syariatkan bahwa mereka yang mengurus rumahnya wajib memberikan pelayanan kepada tamu-tamunya. Maka mereka yang mendatangi rumahnya baik dalam keadaan umroh atau haji, mereka akan mendapatkan pelayanan di sana. Ya, mereka akan dijamu, mereka akan dilayani, dan mereka akan bertemu dengan saudara-saudara di berbagai penjuru dunia. Dan saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. Dan ketika itulah mereka mengetahui bahwa tidak ada bedanya antara mereka dan yang lain. Ketika itulah sama antara rakyat dengan raja, antara orang biasa dengan orang terpandang, sama semuanya. Pakaiannya sama, mengenakan kain ihram. Dan ketika itulah mereka mengetahui bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, inilah hikmah di antara rukun Islam yang kita semua hafal. Baik, sedikit karena tadi diminta menjelaskan masalah zakat. Mungkin kira-kira 10 menit saya tambahkan atau kurang insyaallah. Setelah kita mengetahui hikmah urutan rukun Islam, ya, di antara rukun Islam ini ada yang namanya zakat, yang tadi sudah kita ketahui hikmahnya, agar hubungan kita dengan orang lain baik, ya. Dan untuk membersihkan harta kita, menjadikan berkah, dan supaya harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Zakat ini terbagi menjadi dua, ada zakat mal, ada zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat mal, zakat yang terkait dengan harta. Kalau fitri atau fitrah terkait dengan jiwa. Zakat mal ada yang berupa emas dan perak dan dikiaskan dengannya uang ketika setara jumlahnya dengan nisab emas atau perak. Kemudian di samping emas dan perak ada hewan ternak yang terdiri dari unta, sapi, dan kambing. Di samping hewan ternak juga ada buah-buahan dan biji-bijian. Di samping buah-buahan dan biji-bijian juga ada zakat perniagaan atau perdagangan. Ya. Zakat ini pada umumnya ada nisab atau ada nisab dan ada haul, kecuali zakat pertanian atau buah-buahan dan biji-bijian. Untuk emas dan perak, ya, zakatnya nisabnya adalah 85 gram emas. Jadi ketika harta seseorang setara dengan 85 gram emas, kalau misalnya 1 gramnya 1 juta, maka 85 juta. Ya, berarti nisabnya. Maka menunggu sampai kapan? Sampai setahun mengikuti haul hijriyah, tidak menggunakan kalender Masehi. Menunggu setelah berlalu setahun maka dikeluarkan zakatnya 1/40. Hanya sedikit dibagi 40, itulah yang dikeluarkan, atau 2,5%. Itulah yang dikeluarkan. Ya, kalau perak, yakni nisabnya 595 gram perak. Terserah, boleh mengikuti nisab emas, boleh juga mengikuti nisab perak. Ya. Dikeluarkan setelah berlalu setahun. Dikeluarkan jumlahnya hanya 2,5% atau 1/40 saja. Nah, ini emas dan perak.
dikiaskan dengan emas dan perak, uang yang kita miliki rupiah ketika jumlahnya setara dengan nisab emas atau nisab perak. Di samping emas ada hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Kalau ada unta itu ketika seorang memiliki 5 unta baru kena zakat, ya, 1 ekor kambing. Kemudian kalau sapi 30 ekor baru kena zakat kalau memiliki 30 ekor. Ya. Kalau kambing ketika memiliki 40 ekor kambing baru dikeluarkan zakatnya 1 kambing, dan nanti ada kelipatan. Itu untuk hewan ternak. Kemudian di samping zakat pada hewan ternak ada juga zakat pertanian atau biji-bijian dan buah-buahan. Buah-buahan sebagian ulama membatasi terutama yang bisa disimpan seperti kurma, kemudian juga kismis, anggur kering, ya. Kemudian biji-bijian seperti gandum, beras, dan sebagainya yang bisa tahan lama. Ketika berapa jumlahnya? Yaitu 300 son atau kurang lebih 612 kilogram, 612. Ketika dipanen, ya, jumlahnya segitu, ya, maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Kapan dikeluarkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah haknya pada hari ketika memanen. Menunjukkan tidak menunggu haul, tidak menunggu setahun, tapi ketika panen dikeluarkan. Ya, nisab ukuran minimalnya 612 kg. Berapa yang dikeluarkan tergantung. Kalau ketika kita mengurus tanaman kita dengan menggunakan biaya yang kita keluarkan, ya, maka yang dikeluarkan hanya 1/20, ya, 1/20. Tapi kalau tanpa menggunakan biaya, mengandalkan misalnya tada hujan, mengandalkan aliran air sungai misalnya, maka yang dikeluarkan hanya 1/10 saja. Nah, itu untuk zakat pada biji-bijian dan buah-buahan. Di samping itu juga ada zakat perdagangan. Bagaimana? Jadi ditotalkan barang yang dia dagangkan. Ketika ditotalkan jumlahnya mencapai 85 gram emas mengikuti nisab emas misalnya, maka ditunggu. Setelah berlalu setahun dikeluarkan 1/40 atau 2,5%. Tapi ingat, ya, setelah kita kurangi kalau ada utang, ya, setelah dikurangi utang, kalau ternyata mencapai nisab, nah, maka ditunggu sampai setahun, maka kita keluarkan setelah berlalu setahun. Nah, inilah gambaran umum zakat mal. Di samping zakat mal ada juga zakat fitri atau zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir bulan Ramadan. Sebagian ulama menerangkan ada beberapa hukumnya. Ada waktu jawaz, ada waktu afdal, dan ada waktu wajib. Ya, waktu jawaz ya sebelum Idul Fitri kita sudah keluarkan, bisa 2 hari atau berapa hari sebelumnya, yang penting masih di bulan Ramadan. Ya, nggak usah di awal, bisa mungkin di pertengahan dan menjelang Idul Fitri juga nggak ada masalah. Waktu jaiz. Kemudian ada waktu afdal. Kapan? Yaitu ketika mau sebelum berangkat. Cuma waktunya sangat sempit. Kalau sebelum berangkat Idul Fitri, yang penting tidak setelah sholat Idul Fitri, tidak, sebelum berangkat. Ya, itu waktu afdal. Tapi kalau kesulitan maka bisa di malam hari. Dan ada waktu wajibnya ketika sudah tiba malam Idul Fitri. Karena fokusnya yang penting jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang kelaparan pada saat orang-orang pada bergembira. Maka diusahakan mereka tidak menghabiskan zakat tersebut jauh-jauh hari, supaya mereka ikut bergembira sebagaimana kaum muslimin bergembira di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah gambaran umum terkait dengan zakat mal dan zakat fitrah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada gambaran bagi kita terkait dengan zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.